Rocky Gerung soal isu ijazah palsu, Pak Jokowi perlu menerangkan dengan bahasa tubuh. Sebetulnya kan gampang aja bahwa ya palsu nggak palsu itu kan pembuktian forensik aja kan. Ya tangannya cocok apa enggak. Kalau pembuktian administrasi itu bukan pembuktian di dalam pengadilan, karena ini soal gugatannya adalah palsu itu kriminal, bukan administrasi. Jadi palsu tidak palsu adanya di pengadilan. Tapi kita senang bahwa Pak Jokowi merasa perlu untuk menerangkan dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa hukum. Itu soalnya tuh. Soal bahasa hukum nanti di pengadilan. Dan saya yakin semua yang bersama saya ini tidak punya niat sedikit pun yang jelek kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi. Justru mereka yang memberi masukan-masukan keliru kepada Pak Jokowi. Saya address ini KSP. Anda itu kalau memberi masukan yang benar, Pak, posisi hukum Anda lemah. Jangan malah bikin kita katanya provokasi apanya. Wong kita diterima gugatannya di pengadilan, fasilitas itu disediakan kok. Jangan memperkeruh suasana ini. Marilah kita selesaikan dengan sejernih-jernihnya supaya semua tidak menjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Tapi yang penting kan masalah ini udah didaftarkan dan besok akan mulai peradilannya kan. Jadi testimoni itu di depan pengadilan, bukan di dalam pertemuan-pertemuan ala kadarnya tuh. Tentu kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh Bambang Tri dan lawyer-lawyernya ada isunya di situ. Tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya, atau alat bukti yang harus dihadirkan di situ. Kalau yang bohong Bambang Tri, ya Bambang Tri dihukum. Kalau Pak Jokowi yang bohong, ya Jokowi dihukum. Iya begitu dong. Hukum itu kan harus adil. Hukum harus adil. Hukum itu tidak berpihak kemanapun. Hukum itu matanya buta. Artinya keadilan nomor satu. Jadi tanggal 18 Oktober itu adalah peristiwa penting yang harus kita saksikan bersama. Isu ijazah palsu dipastikan ganggu psikologis Presiden Joko Widodo dengan menemui para alumni Universitas Gadjah Mada. Hal itu diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung Senin 17 Oktober 2022. Tentunya, kata Rocky Gerung, dalam isu ijazah palsu ini harus diberi poin bahwa pengadilan menerima pengaduan dan gugatan itu. Menurut Rocky Gerung, kalau pembuktian asli atau tidak itu bukan di pengadilan karena ini soal gugatan pemalsuan yang dikategorikan sebagai kriminal bukan administrasi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyempatkan diri menemui teman seangkatan kuliah di sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Minggu 16 Oktober 2022. Momen itu terjadi di sebuah coffee shop, Hotel Royal Ambarukmo. Salah seorang rekan kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada bernama Erwansyah mengatakan pertemuan itu sebenarnya sama sekali tidak direncanakan. Sebab pertemuan Erwansyah dan 9 orang kawannya yang merupakan angkatan 1980 sebenarnya dalam rangka menyambut Disnatalis UGM pada akhir Oktober 2022. Sementara itu, sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Jokowi terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dikutip dari CPN Jakarta Pusat. Sidang akan digelar di ruang Ali Said. Rocky Gerung soal isu ijazah palsu, Pak Jokowi perlu menerangkan dengan bahasa tubuh. Isu ijazah palsu dipastikan ganggu psikologis Presiden Joko Widodo dengan menemui para alumni Universitas Gadjah Mada. Hal itu diungkapkan pengamat politik Rocky Gerung Senin 17 Oktober 2022. Tentunya, kata Rocky Gerung, dalam isu ijazah palsu ini harus diberi poin bahwa pengadilan menerima pengaduan dan gugatan itu. Menurut Rocky Gerung, kalau pembuktian asli atau tidak itu bukan di pengadilan karena ini soal gugatan pemalsuan yang dikategorikan sebagai kriminal bukan administrasi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyempatkan diri menemui teman seangkatan kuliah di sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Minggu 16 Oktober 2022. Momen itu terjadi di sebuah coffee shop, Hotel Royal Ambarukmo. Salah seorang rekan kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada bernama Erwansyah mengatakan pertemuan itu sebenarnya sama sekali tidak direncanakan. Sebab pertemuan Erwansyah dan 9 orang kawannya yang merupakan angkatan 1980 sebenarnya dalam rangka menyambut Disnatalis UGM pada akhir Oktober 2022. Sementara itu, sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Jokowi terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang.
Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dikutip dari CPN Jakarta Pusat. Sidang akan digelar di ruang Ali Said. Giliran Nasdem semua jadi salah, jadi menyerang dari segala penjuru. Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlibat saling sindir. Penyebabnya lantaran Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sindiran berawal ketika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentasi keputusan Nasdem itu. Awalnya, Hasto tak percaya tegas menyindir Nasdem saat perayaan HUT TNI di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat Minggu 9 Oktober 2022. Ia hanya menggunakan kata biru untuk menyindir parpol yang berada di barisan pemerintah, tapi disebutnya sudah lepas karena telah memiliki capres sendiri. Pengandaian itu diberikan Hasto saat menjelaskan tentang lukisan pejuang kemerdekaan yang tengah merobek kain biru bendera Belanda dan peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Diketahui dalam beberapa kesempatan, Anies memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saat berada di Yogyakarta, Hasto mengatakan salah satu perbedaan itu adalah terkait prioritas kegiatan dalam penanganan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang perang Rusia-Ukraina. Ia menilai Anies merupakan figur yang kerap berseberangan dengan istana, padahal Jokowi ingin pembangunan yang berkesinambungan. Namun, keinginan itu berbeda dengan Anies. Ia mengklaim Anies tak ingin ibu kota berpindah dari Jakarta, sedangkan Jokowi tengah memulai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Hasto pun beranggapan Partai Nasdem harus pasang badan untuk Anies sama seperti PDIP yang maju paling depan untuk Jokowi. Di sisi lain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, Nasdem Effendi Khairi, meminta agar Hasto tidak menyebarkan narasi palsu soal adanya pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan. Ia meyakini bahwa Jokowi tidak akan mencopot menteri yang berasal dari Nasdem yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. Ia mengklaim bahwa Partai Nasdem bakal terus mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga usai. Penunjukan Anies sebagai capres menurutnya merupakan mekanisme yang ditempuh untuk mempersiapkan Pilpres 2024. Senada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merasa pihaknya seolah disudutkan. Padahal beberapa parpol koalisi pemerintah sudah menentukan capresnya masing-masing. Misalnya, Partai Gerindra yang telah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. Demikian halnya Golkar yang mencalonkan Airlangga Hartarto, pada PKB yang mencalonkan Muhaimin Iskandar. Willy menjelaskan Partai Nasdem selalu selangkah dan seirama dengan pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saat berada di Yogyakarta, Hasto mengatakan salah satu perbedaan itu adalah terkait prioritas kegiatan dalam penanganan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang perang Rusia-Ukraina. Ia menilai Anies merupakan figur yang kerap berseberangan dengan istana, padahal Jokowi ingin pembangunan yang berkesinambungan. Namun, keinginan itu berbeda dengan Anies. Ia mengklaim Anies tak ingin ibu kota berpindah dari Jakarta, sedangkan Jokowi tengah memulai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Hasto pun beranggapan Partai Nasdem harus pasang badan untuk Anies sama seperti PDIP yang maju paling depan untuk Jokowi. Di sisi lain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, Nasdem Effendi Khairi, meminta agar Hasto tidak menyebarkan narasi palsu soal adanya pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan. Ia meyakini bahwa Jokowi tidak akan mencopot menteri yang berasal dari Nasdem yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju. Ia mengklaim bahwa Partai Nasdem bakal terus mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga usai. Penunjukan Anies sebagai capres menurutnya merupakan mekanisme yang ditempuh untuk mempersiapkan Pilpres 2024. Senada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merasa pihaknya seolah disudutkan. Padahal beberapa parpol koalisi pemerintah sudah menentukan capresnya masing-masing. Misalnya, Partai Gerindra yang telah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. Demikian halnya Golkar yang mencalonkan Airlangga Hartarto, pada PKB yang mencalonkan Muhaimin Iskandar. Willy menjelaskan Partai Nasdem selalu selangkah dan seirama dengan pemerintah.